Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maqamin. Yang saya hormati Bapak Presiden Kabupaten Kabupaten Lebak, yang saya hormati juga perwakilan Sorwil Kabupaten Lebak, yang saya hormati perwakilan LILBI juga Kabupaten Lebak, dan semua perwakilan sekolah SD SMP Kabupaten Lebak, yang saya hormati Ketua Forum LSM Kabupaten Lebak, yang mana mungkin pada hari ini beliau tidak bisa hadir. Yang menjadi dalam pendidikan, saya mau fasilitas. Tapi dengan cara seperti ini beliau tidak hadir, perwakilannya pun sama sekali tidak ada, dan beliau minta waktu. Jangan mau diperalat, Dewan jangan mau diperalat. Karena dengan alasan beliau tidak hadir, emang posisinya lagi sakit. Kita bisa berkumpul rapat dengan pendapat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga merupakan suatu silaturahmi kita untuk bisa bertemu apa itu RTP kata Pak Anies tadi, biar mereka tahu. Jadi maka dari itu saya harap kepada semua kepala sekolah yang hadir di Kabupaten Lebak, karena rencananya kemarin kan yang dikumpulkan perwakilan, karena Pak Anies kita tidak puas kalau cuma wakilan aja ya kan. Lalu Pak, salam-salam kami serahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad dan sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua yang senantiasa mendapat rahmatnya di yaumil akhir. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya ucapkan selamat datang kepada semua kelas sekolah, juga pada adik serta jajaran yang hadir. Maka dari itu saya hanya bisa membuka dalam acara ini karena walaupun kita lanjut tanpa ada pelapor tidak mungkin kamu. Maka dari itu kami hanya dari Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Pendidikan ingin memfasilitasi sejauh mana dalam laporan beliau yang ke komisi, dan ini merupakan suatu aspirasi yang perlu kami perjuangkan juga karena kami juga tidak ada dewan pengawasan di dalamnya. Maka dari itu untuk dilanjut atau tidak acara ini, kita nanti bikin solusi bagaimana sepertinya dilanjut. Ada titik temu nggak kira-kira ini? Bagaimana kira-kira? Diserahkan ke Pak Anies saja. Sebagian kalau kita misalkan yang ada di laporan ini kami juga tidak tahu, mana saja yang krusial atau yang tidak semua yang krusial di sini. Maka dari itu saya hanya bisa nanti ada sebagai pimpinan saya di sini, anggota pimpinan, dan juga mungkin yang ada sebagian yang kira-kira dilanjut atau tidak saya serahkan ke Pak Wakil saya juga lanjut senior saya yang mungkin lebih tahu. Maka dari itu juga dilanjut atau tidak tergantung dari persetujuan kita semua. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon tenang karena biar suasana kondusif ya, untuk tidak ada yang bersuara dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan seluruh jajarannya, yang saya hormati perwakilan Bilbik, perwakilan Korwil, perwakilan Kepala Sekolah SD, dan perwakilan Kepala Sekolah SMP, dan Ketua Forum LSM Kabupaten Lebak. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan kronologis kenapa ada agenda RDP hari ini. Pertama, kami di Komisi 3, aduan, keluhan, informasi dan lain sebagainya kita kaji dan kita evaluasi, kemudian baru kita menentukan langkah dan sikap. Nah, dari forum LSM mengadukan kepada Komisi 3, kemudian kami konfirmasikan kepada Kepala Dinas. Aduannya, ini perlu diketahui ya, aduannya adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS, penggunaan uang BOS 2020 ya, pada saat tahun anggaran zaman COVID-19 ya. Yang diadukan ini beberapa sekolah ya. Data yang disampaikan kepada kami ini beberapa sekolah SD dan SMP. Berikut di sini disampaikan nama kepala sekolahnya ya. Misalnya diantaranya saya sampaikan itu SMP 1 Orang Gunung, SMP 2 Cimaga, SMP 1 Kalanganyar, SMP 2 Kalanganyar, SMP 3 Kalanganyar, SMP 1 Cipanas, SMP 2 Cipanas, SMP 2 Rangkas Bitung, SMP 2 Rangkas Bitung, dan seterusnya. Inilah dasar kami mengundang bapak-bapak ke sini untuk mencari solusi biar persoalan ini cepat selesai, tidak terjadi kegaduhan ya. Kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Harapan kami sebenarnya awalnya ingin duduk bersama, kemudian dibicarakan, kemudian kenapa terjadi seperti ini dan ini data dari mana. Maka mudah yang kami undang itu hanya 6 orang sebenarnya duduk di ruangan kecil di Komisi 3. Kepala Dinas, perwakilan Wilby, perwakilan Kepala Sekolah, cukup satu aja awalnya. Tetapi ini ternyata hari ini apakah ini menunjukkan kekompakan apakah ini? Saya khawatir ini ada informasi yang bersifat provokasi, tapi saya percaya. Saya percaya kepada para kepala sekolah. Ya. Jadi tinggal karena memang sebenarnya gini, ada dan tidaknya itu pelapor sebenarnya RDP ini bisa kita lanjutkan. Tapi kali ini perlu diketahui DPRD ini lembaga politik. Kalau memang ada indikasi kesalahan administrasi, kita rekomendasikan untuk misalkan ditindaklanjut kepada pimpinannya. Dalam hal ini kepala dinas kemudian ke atasnya lagi. Kalau memang ada unsur pidana, ya kita rekomendasikan ke mereka. Tapi kan buat apa? Kan gitu. Itu akan membuat lebih suasana tidak kondusif, sementara tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa.
berulang, kami berharap kepada Dinas Pendidikan yang hari itu sesuai dengan undangan saja. Kita di sini akan memberikan solusi. Tadi kami begitu masuk ke sini, kaget kan? Kok ini banyak apa? Saya berdiskusi, apakah ini kita lakukan saja tanpa ada pengaruh? Tapi kata Pak Mabang, kita memulai musim kampanye dan sekalian kampanye. Saya kira juga, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa agenda dan materi agenda kita RDP kali ini adalah adanya aturan penyalahgunaan dana BOS 2020. Itu diketahui dan yang menjadi dasar ini ada sekitar 20 sekolah yang melaporkan ke kami. Ya, itu jadi mudah-mudahan kami juga segera menentukan sikap, kami juga akan mengkaji persoalan ini supaya ada jalan keluar terbaik. Tapi kalau memang ini terbaik karena kami ngobrol dengan Pak Anies kemudian dengan si pelapor, ya itu juga lebih baik ya. Karena memang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini adalah mempunyai niat baik semuanya, memiliki itikat baik untuk penyelesaian yang terbaik juga. Sebab ini juga kalau misalkan tidak cepat kita cari solusi akan tetap berlarut-larut, gitu ya. Saya kira itu mungkin dari yang lain ada tambahan. Saya persilakan, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan. Langsung saja karena sudah dibuka dan sudah berjalan. Yang saya hormati pimpinan anggota Komisi 3 dan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran juga rekan-rekan kepala sekolah SMP dan SD yang sudah menunjukkan kompaknya di hari ini dan dengan catatan tidak ada provokasi ya, berarti satu rasa ya semua. Baik, menindaklanjuti kapasitas kami sebagai fasilitator masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa lembaga, artinya elemen istimewa dari masyarakat mengadukan beberapa hal, maka kami tidak menutup kapasitas dan kewajiban kami sebagai fasilitator, karena pada hal ini Komisi 3 adalah mitranya Dinas Pendidikan. Maka dengan mengambilkan kewajiban kami sebagai fasilitator penyelesaian aduan, mengundang saudara rekan-rekan Dinas Pendidikan yang terundang dalam hal ini untuk hadir pada rapat dengan pendapat hari ini. Dalam artian konteks mengumpulkan kewajiban adalah bagian dari hal yang harus kami selesaikan. Adapun hasilnya, artinya kami tidak menerima laporan ini mentah-mentah, mengklarifikasi bagian dari klarifikasi sebetulnya yang kebetulan pada kesempatan hari ini pelapor tidak hadir, dan rupanya kehadiran rekan-rekan dari kepala sekolah ini sepertinya ada yang patut dan perlu kita perhatikan, karena tidak semata hadir kalau tidak punya keluhan atau persoalan lain pada pelaporan ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa kami juga sebetulnya harus melakukan pendalaman kaitan dengan seluruh persoalan, tidak menerima mentah lalu berusaha untuk menyelesaikan, karena dalam hal ini disampaikan tadi sama wakil ketua komisi bahwa kami lembaga politis
maksimal kewenangan kami itu rekomendasi yang berupa politis bukan hukum ya. Itu yang harus jadi pegangan rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan dinas pendidikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Pak. Jadi walaupun nanti hari ini cuma diwakilkan, sebetulnya selalu saja, bersahabat saja. Karena kita bukan eksekutif. Justru kita ingin agar masalah ini kami mendapat pemahaman detail dari rekan-rekan pendidikan yang memang paham betul persoalan ini. Namun ada semangat lain yang kami baca pada hari ini, bahwa ada semangat dan rasa yang sama, dan itu perlu diungkapkan. Saya minta kepada pimpinan komisi agar diberi kesempatan waktu kepada rekan-rekan yang ada agar ikut mengungkapkan, karena memang pelapor tidak hadir. Ya, ini adalah waktu kita mendengarkan keluh kesah rekan-rekan dinas pendidikan hingga jajaran kepala sekolah. Ya, syukur alhamdulillah kesempatan ini kami juga representasi dari bapak-bapak ibu-ibu semua, tidak hanya satu elemen masyarakat, karena di sisi lain ibu juga adalah masyarakat dan ibu bapak juga masyarakat biasa. Di sisi lain jabatan ibu sebagai kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan, maka seyogianya kami juga mampu memberi ruang perlindungan terhadap seluruh masyarakat, termasuk ibu-ibu yang sudah dalam level difasilitasi negara. Saya yakin hari ini tertib, saya yakin hari ini kondusif, karena ibu-ibu ada bapak-bapak yang orang terpilih, terorganisir dan terstruktur, karena nyemat dalam dirinya itu sebagai pelayan negara dalam konteks pendidikan. Baik pimpinan, saya kira patut dan perlu juga kita dengarkan keluh kesah teman-teman, terutama artinya gini, ini bukan bentuk perlawanan sebetulnya, bahwa kami juga punya persoalan yang selama ini mungkin tertahan di dinas saja. Bisa jadi persoalan itu menjadi catatan kami dalam melaksanakan kewajiban kami itu sedikit disentuh satu persoalan itu, yang mudah-mudahan juga ikut mensukseskan fokusnya ibu-ibu dalam mencerdaskan bangsa. Pak Kabit. Baik pimpinan. Nanti ada sensor. Sekaligus kita ada sensor nggak? Mohon maaf, terutama dari saya juga dari rekan-rekan sebagai wakil ibu-ibu yang seharusnya menyapa ibu-ibu sampai ke titik pelosok, karena itu bagian dari kewajiban kami. Namun baru mungkin ada yang baru mengenal kami hari ini. Untuk itu saya coba memperkenalkan diri. Saya Firdaus dari Partai Perindo, yang insya Allah maju ke provinsi yang 2024. Amin. Di samping saya ada Pak Bambang, beliau dari fraksi Gerindra dari Dapil 3. Di samping kanan saya ada Pak Aceh, beliau dari PKB dari Dapil 6, dari saya juga masih di kabupaten. Di sebelah kanan saya pimpinan komisi, ketua komisi Pak Haji Oji dari fraksi Gerindra juga dari Dapil 2. Juga sebelah kanan saya lagi ada Pak Sudinta juga dari Dapil 4 dari Partai PKS. Mungkin cukup sekian, mohon dikasih waktu buat pertanyaan untuk menyampaikan keluhan ini. Saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelum acara nanti ditutup atau selesai, saya minta pertama perwakilan dari kepala sekolah SD nanti yang untuk menyampaikan harapan-harapannya terkait persoalan ini. Kemudian perwakilan dari SMP ada? Perwakilan kepala sekolah SMP. Ada. Kemudian perwakilan dari Korwil. Ada? Mana? Di antara yang isi kursi ini ada nggak perwakilan dari Korwil? Ada?
Dari MKKS, Pak. Ada. Oke ya. Dari SD dulu, tapi nanti saya kasih waktu 5 menit paling lama. 5 menit. Nanti ditutup, disimpulkan oleh kepala dinas. Biar kepala dinas nanti yang ditutup semuanya. Hah? Pak kepala dinas keluar. Oke, baik setelah kepala dinas nanti dimulai dari kepala sekolah SD. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Komisi 3 beserta seluruh anggota. Mungkin saya ulangi kan, Pak Sinta dari PKS ikut hari ini dari berapa Pak? 4. Pak Joji ikut dari berapa Pak? 22. Pak Aceh dari berapa Pak Aceh? Pak Rino dari DPR Provinsi, Pak Bambang sebagai Ketua DPC Gerindra di dapil. Sengaja saya perkenalkan dulu supaya mereka mengenal, dan teman-teman semua yang saya banggakan perlu saya sampaikan, mulai ini adalah hari buruh. Mulai ini adalah hari buruh. Ketika ketenangan guru-guru mengajar anak-anak bangsa tidak terganggu, mereka ternyata kebetulan ada momen hari ini. Ya, ternyata ada momen hari ini. Bisa ditanya Pak, saya tidak mengundang mereka, ternyata mereka datang ke sini. Ya, mungkin karena marwah mereka sebagai guru. Nanti tolong teman-teman yang di perwakilan bicarakan saja bahwa mereka adalah bagian dari kita yang ingin pendidikan di Kabupaten Lebak juga berjalan dengan nyaman dan tenang. Itu, dan RDP ini sesuatu biasa, kita ikuti saja, dan ini harus kita ketahui bahwa RDP adalah proses yang harus kita ikuti, kita nikmati, dan mudah-mudahan nanti Bapak Guru itu tidak takut ketika mau di RDP oleh pemerhati-pemerhati. Ya, karena teman-teman dewan ini teman-teman kita, bapak-bapak kita. Sampaikan saja keresahan yang ada, jaga etika, jaga harga diri kita, jaga sopan santun kita. Mungkin itu pimpinan, mohon maaf apabila hari ini kesannya kami datang rame-rame, bukan. Karena tentunya mereka ingin tahu apa sih RDP. Apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka atau tidak. Ini yang penting. Saya pikir nanti teman-teman juga harus menjelaskan RDP ini adalah menjadi kebahagiaan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Silakan nanti perwakilan dari mulai SD, SMP, Korwil dan yang lainnya untuk menyampaikan secara baik hal-hal yang memang ingin disampaikan. Ya, karena kalau yang lainnya kita bingung sebetulnya harus menyampaikan apa, karena yang ditanyakan juga nggak datang orangnya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bapak itu apa dari mana? Ini Pak. Sama aja. Ketua aja. Ketua. Sebentar.
Dan oke, silakan berlanjut Pak. Salam, izin dan terima kasih atas waktunya berharga dan bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kami hormati, kami banggakan dan kami sayangi kebanggaan kami semua, bapak kami semua, bapak rakyatnya, umat kami hadir di sini. Untuk itu silakan menyampaikan salam hormat kepada Komisi 3 Mitra Pendidikan, Ketua dan Anggota. Semoga berkah semuanya. Kami sangat menghormati dan membanggakan semoga tetap sehat, Pak Sekdes, para kabin, staf dan semua keluarga besar pendidikan Kabupaten Demak, SD, SMP, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah berkati kita semuanya. Izin Bapak curhat-curhatan, jarang sekali ini adalah mungkin sejarah pertama bagi pendidikan di luar untuk bertemu Bapak dan difasilitasi dalam nuansa yang sangat berharga dalam nama yang masih asing bagi kami adalah RDP. Terima kasih Bapak kepada semuanya juga. DPRD, izinkan saya mewakili semua dan kita mengenai ini kalau ada penambahan. Bapak sebagaimana yang Bapak sampaikan sekaitan dengan agenda hari ini bahwa kami diundang dan kami datang itu sepertinya hanya menjadi sababia yang tidak luar biasa saja. Tapi yang sangat spesial dan istimewa kami hadir bersama Bapak dan dengan permohonan dari rekan eksternal itu. Terima kasih eksternal telah berikan waktu kepada kami untuk berjalan bersama. Setuju? Kami sadar, kami manusia biasa, tidak terkenal seperti mereka, tetapi kami sesadar-sadarnya, kami pernah dididik menjadi kaum intelektual, dan kami juga sadar bahwa kami adalah pelaksana yang di bawah sebagai pelaksana amanat undang-undang untuk mencerdaskan. Saya yakin program pemerintah punya tujuan, punya rencana untuk menjaga dunia pendidikan. Hari ini kita butuh buat apa itu program tanpa adanya anggaran. Terima kasih anggaran bos yang sudah masuk pada kami, tapi hari ini sepertinya menjadi bagian daripada tabir, daripada tirani, daripada belum kami Pak. Kami sudah ikuti dengan cukup, kami ikuti dengan tukris, kami punya atasan dan kami punya tim ahli. Tapi ketika panduan mereka dianggap kami salah, itu hal wajar. Terima kasih atas waktunya. Dan selain juga di bantuan bos, sebagai Bapak tadi sampaikan, ada rekam pertiwiulan, ada juga laporan online, ada juga SPG yang tahapan dipetakan kami lakukan, dan insya Allah kami sudah lolos dari pemeriksaan inspektorat dan dari kami. Kami juga tidak mau menjadi bagian yang menghakimi sendiri Pak. Kami sadar atas hukum. Tetapi jika saja memang tidak mudah tidak akan merusak citra kami sebagai guru meninggalkan anak karena kami dalam kondisi psikologi tidak aman, mendingan bos kami sering dibantai Pak, betul Pak, sering dibantai Pak. Kadang-kadang tidak sadar ketika kami pulas tidur, ketika kami bangun adalah sesuatu yang mengagetkan kami. Adanya bau tercium aroma PP yang katanya kurang jelas, kurang proporsional, kurang seragam dan kurang. Padahal kami sudah tempuh Pak, kami sudah tempuh. Tetapi jika memang ditemukan halnya, yuk mari duduk bersama, kita sama-sama insan sejati yang ada di bawah naungan Pertiwi Pak. Tidak harus ada kontak-kontak dengan kita, tidak ada pernah masalah beres tanpa suara. Wahyu Surabaya insya Allah. Allah bekerja untuk kita. Tapi juga ketika PP juga akan menjadi ranjau bagi kami, Pak mohon sampaikan SLTK yang membidangi PIP
baik, ya apa yang mau disampaikan. Perlu diketahui juga kita ada rapat terbuka untuk umum, seluruh media meliput ya di sini, biar semuanya apa yang kita laksanakan hari ini berbuah baik dan membawa keberkahan. Oke, sekarang perwakilan dari SMP dengan bahasa apa? Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ki Pimpinan, Ketua MKKS Kabupaten Lebak. Ini perlu koreksi juga, tadi dari Bapak menyebutkan dari Wilby, sekarang tidak ada Wilby. Di SMP itu Sudrayon dan di SD K3S. Sehingga tadi Pak Haji Agus itu sebagai Ketua K3S SD Kabupaten Lebak, saya Ketua MKKS. Sebentar, formil sekarang sudah ada. Ada. Yang tidak ada Sudrayon. Ada kan formil? Ada ya. Wilby ada. Sudrayon. Oke, baik. Sudrayon itu sama membawahi beberapa sekolah SMP. Oke, baik. Bapak dari SMP terus. Saya dari SMP 3 dan 1. Oke, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kadis Pendidikan beserta Pak Sekdis, para kadit, juga rekan-rekan kepala sekolah SD dan SMP, rekan seperjuangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya pada hari ini bisa kumpul di ruangan dewan ini yang terus terang saya sendiri baru pertama kali hari ini, sehingga saya mengucapkan salut apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang telah melaksanakan RDP yang saya sangat gembiranya itu dengan menghadirkan pelapor ke sini. Ini luar biasa, saya bangga. Polisi saja tidak berani. Saya tanya siapa yang mengadukan kami ini rahasia. Ternyata Dewan Komisi 3 berani menghadirkan pelapor ke sini. Ini yang pertama, sehingga saya bapak-bapak tidak usah khawatir. Walaupun kami datang banyak, kami pendidik yang terdidik. Insya Allah kita akan unsur-unsur lain. Itu perlu dicatat, jangan sampai takut ada provokasi. Kami datang sini karena rekan-rekan semua, ini saudara saya semua dari SD dan SMP, ingin tahu apa itu RDP. Karena kalau sepengetahuan saya, tolong kalau salah dikoreksi. Kalau RDP itu biasanya dilakukan antara legislatif dan eksekutif. Kalaupun ada pengaduan dari masyarakat, dari LSM atau dari yang lainnya, tinggal lihat di bawah naungan siapa. Sebagai contoh, ada pengaduan ke SMP atau SD, itu tinggal ada kan RDP antara legislatif dengan eksekutif, yaitu dinas pendidikan, sehingga tidak usah repot. Apalagi yang diadukan di sini hampir semua masalah bos, dan yang dipermasalahkan adalah bos 2020. Padahal itu hampir semua yang didahulukan di audit dan sekarang sudah muncul LHP-nya, terutama dari inspektorat, itu adalah bos 2020. Jadi saya ingin kami di sekolah itu ada perlindungan keamanan dan lingkungan. Jangan sampai kami di dalam melaksanakan tugas selalu diobok-obok. Jangan sampai anggota dewan sendiri, mudah-mudahan tidak ikut-ikutan memeriksa. Karena yang menjadi patokan kami di dalam pengelolaan bos, apa yang kami lakukan selalu berdasarkan Dutra Unis, yaitu Kemendikbudristek tahun 2022 nomor 2, mulai dari pengelolaan, pelaporan, transparansi dan pengawasan. Dan perlu dijelaskan juga, yang berhak mengawasi bos sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2017
itu adalah aktif, baik itu di daerah maupun di pusat. Kalau memang ada temuan dari aktif, baru itu dilanjuti oleh APH. Nah kemudian kita semua yang ada di Kabupaten Kota berlindung di bawah payung hukum seperti yang ada di dalam Pergub nomor 50 tahun 2021. Di sana kalau memang ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi tentang BOS, itu harus memenuhi kriteria. Sementara sekarang kriterianya apa? Kalau dijelaskan kriteria yang pertama, penguasaan permasalahan yang akan dimohon. Kemarin sudah pernah datang ke sekolah, dia ingin memeriksa BOS. Sekarang aplikasi BOS itu sudah terintegrasi antara Arkas, Markas, dan SKD. Saya tanya, ngerti nggak Arkas sekarang ngerti? Yang kedua, latar belakang minuman. Saya lihat KTP-nya belum lepas. Saya pasca sarjana bersama belum lepas mau gimana? Bukan merendahkan ijazah, tapi di sini dari latar belakang minuman. Yang kedua, mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon. Apakah berapa tahun dia mendalami tentang BOS, tentang SPP, segala macam. Yang keempat, terkena dampak langsung dari substansi yang dimohon. LSN-nya berada di lebih lama, pemeriksaan banyak. Siapa yang kena dampaknya? Kalau memang anaknya ada di dekat sekolah tersebut, baru terkena jelas. Ini bukan aturan yang dibuat-buat. Ini Pergub nomor 50 tahun 2021 yang masih berlaku sampai sekarang. Dan kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah. Kenapa di sana hanya beberapa sekolah? Padahal awalnya yang dapat surat itu banyak, yang dapat suratnya. Tapi ada beberapa sekolah ditakut-takuti sehingga diselesaikan di bawah media. Bukti fisiknya kalau nanti bisa saya buka, saya bisa langsung kembali ke video. Jangan diminta uang. Nah itu yang jadi saya ingin perlindungan secara institusi hanya satu yang diminta oleh kami dari keadaan. Kami minta perlindungan, kenyamanan dan keamanan supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekarang bagaimana saya tidak prihatin? Beberapa sekolah sudah dipanggil oleh APH. Ada yang oleh kepolisian, ada yang oleh Kejari. Bahkan saya menghadiri beberapa kali rekan kami ikut sidang di Komisi Informasi dengan Provinsi. Itu aduan dari LSM. Kenapa yang demikian langsung ditindaklanjuti? Padahal sudah ada yang bertugas mengawasi BOS sesuai dengan undang-undang, yaitu APIP. Di kita ada inspektorat dan BPK. Hampir semua sekolah sudah diaudit. Makanya muncul data itu. Data tersebut diambil dari akun Jaga ID, di mana akun Jaga ID itu nge-link dengan data BOS Kemendikbud. Oleh BOS Kemendikbud ditampilkan data dari akun Jaga ID tersebut kalau memang sudah diaudit. Yang jadi masalah kebanyakan BOS 2020 karena waktu itu masa pandemi. Triwulan pertama memang itu masih ada kegiatan ekstrakurikuler. SPI juga masih ekstrakurikuler. Sekitar tanggal 16 Maret keluar keputusan bersama harus merubah karena memang ada pembelajaran di rumah, tidak tatap muka, kegiatan PKN. Nah itu yang dipermasalahkan. Dan di sana juga kegiatan ekskul dan pembelajaran. Kenapa LSM yang tidak punya kompetensi dalam bidang itu memvonis, memfitnah kami para kepala korupsi? Apakah dia paham lembaga yang resmi mengaudit saya meloloskan buktinya sudah ditampilkan di akun Jaga ID? Hanya itu aja yang didirikan. Dan saya prihatin melihat WA minta uang
sekian ini akan dicabut segala macam. Ya seharusnya dari APH sendiri minta data ke APIK, yaitu Inspektor Latihan Tetap. Apakah ini sudah diaudit atau belum? Kalau memang ada penyelewengan ya silahkan. Jadi terakhir permintaan kami dari rekan-rekan, secara institusi kami minta perlindungan, keamanan dan kenyamanan. Kalau memang begini terus dibiarkan, kami tidak punya kenyamanan. Kalau Bapak ingin tahu, kemarin hari Rabu data di RSD kepala sekolah yang sedang periksa jantung ada 15 orang. Silakan dia. Gara-gara surat ujian. Belum yang kedua RSD. Sehingga kami sangat rekan-rekan yang lain. Kalau misalnya kami tidak ada perlindungan, malahan dari Dewan pun ikut bukan memeriksa. Kami sepakat semua kepala sekolah 1000 kepala SMP siap mundur. Tapi kalau Dewan mau melaksanakan fungsi pengawasannya, guru mau mundur katanya. Saya juga bingung. Bukan. Ya. Artinya itu adalah salah satu fungsi kami, Pak. Saya harus sepakat dengan Bapak ini bahwa setiap kepala sekolah menggunakan BOS itu semaksimal mungkin sesuai dengan juklat dan juknis. Dia itu akan terus berupaya untuk dia memperbaiki. Mungkin kita juga sedikit banyaknya ada yang kesalahan. Saya kira itu kan manusiawi. Tetapi kita berupaya untuk semaksimal mungkin sesuai dengan juklat dan juknis. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya terkait tadi banyak WA yang minta uang. Saya kira itu bisa dilakukan ke aparat penegak hukum. Apalagi sampai yang membuat tidak tenang dan menimbulkan penyakit jantung. Itu 15 itu saat ini Pak ya, oke. Dari Komit ada? Dari Komit, 5 menit ya? Oke, silakan. SD, SMP, KTPS, yang luar biasa, semangat untuk melayani kita. Yang profesional iya, yang lagi amatir. Nah YouTube kecil itu mah. Dan pertemuan kooperatif dan bersama-sama dan baik Bapak, saya dari Korwil Kecamatan Cihapung untuk mewakili Korwil karena tidak hadir. Karena kami dari Korwil bukan luar biasa, tapi biasa di luar Pak. Korwil ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita yang luar biasa oleh sekolah tadi tentang penggunaan dana BOS dan yang lainnya. Dan sebetulnya Pak, saya sebagai Korwil mengajukan kepada Dewan. Jadi informasi tidak jelas gitu, sebetulnya. Karena kami Korwil ini pendamping Pak. Jadi bukan orang luar biasa, tapi biasa luar. Jadi saya tahu gitu Pak. Nah ini untuk para LSM sebetulnya Pak masuk ke daerah Korwil kadang-kadang lagi Pak. Jadi seharusnya Pak nunggu omongan Pak, jadi itu ngomong gitu Pak. Jadi seharusnya Korwil dikasih koordinasi dulu Pak. Kalau LSM akan kunjungan ke Korwil masing-masing. Sama itu Pak ke Pak Dewan Komisi 3 kalau sampaikan ya, hubungi dulu Korwil gitu ya. Nanti ya insya Allah saya layani dengan baik ya Pak ya. Dan juga saya berterima kasih ke Komisi 3 yang istilahnya menarik kami luar biasa dan serius juga ya. Dan mudah-mudahan kami juga Pak ada kepuasan. Cuma dari saya tidak bisa menyampaikan banyak karena yang Bapak tidak hadir Pak, jadi susah untuk dapat tanya jawab gitu Pak.
yang saya hormati serta kita banggakan semua Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Terlebih dahulu Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena secara kenyataan sudah disampaikan oleh orang tua kami, oleh saudara-saudara kami akan menyampaikan dari sisi organisasi PGRI Kabupaten Lebak. Saya Muhammad Triawan, Ketua PGRI Kabupaten Lebak, jabatan Diplomat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Yang pertama ingin sampaikan, biar paham semua teman-teman sekalian bahwa kami kecewa dan sangat menyayangkan oknum LSM tersebut tidak hadir di sini. Kapan-kapan kami akan berebut. Kalau mereka diundang oleh orang yang sangat kita hormati tidak bisa hadir. Kenapa kita tidak juga menghormati beliau? Mereka yang yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa anggota PGRI menurut anggaran dasar dan rumah tangga bukan hanya guru Pak. Kami sekarang sudah berubah menjadi ormas Pak. Siapa yang berhak menjadi anggota PGRI? Guru, tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari SKH, TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Kemudian siapa lagi yang bisa menjadi anggota PGRI? Pemerhati pendidikan, orang yang memiliki latar belakang bekerja di dunia pendidikan, orang yang sangat memperhatikan kemajuan dunia pendidikan. Bapak Ibu anggota Dewan juga bisa menjadi anggota PGRI. Dan pada intinya saya sudah merasakan sekali bahwa bapak-bapak anggota komisi ini sudah menjadi anggota PGRI, cuma belum daftar menjadi anggota PGRI. Buktinya sudah dekat dengan kami, Bapak Ibu sekalian. Maka mohon kedekatan kami dengan bapak-bapak sekalian ini tidak Bapak dan Ibu semuanya disia-siakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS SMP. Kami sebetulnya tidak mau meminta-minta untuk dilindungi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi secara hukum semua warga negara itu sudah dipastikan mendapatkan perlindungan. Tapi kami jangan sampai tidak mendapatkan perlindungan. Kami melindungi diri sendiri dengan cara kami sendiri. Saya kira Bapak Ibu semua ini yang hadir perwakilan Pak. Jadi tidak salah ketika Bapak Komisi 3 memanggil kami perwakilan. Ini perwakilan Pak, sebagian kecil sih dari banyak pihak kepada saya. Pak, hadirkan semua Pak, jangan kata saya. Perwakilan saja, perwakilan seperti ini. Dan kami jaminkan bagaimanapun kondisi dan situasi yang telah kami berbicara dengan siapapun, ini akan dijamin keamanan dan kenyamanan serta kondusivitas. Dengan catatan mereka yang hadir ke satuan pendidikan, ke sekolah yang kita hormati nomor 2 setelah lembaga, setelah tempat ibadah Pak. Kami itu menghormati lembaga pendidikan itu sekolah itu nomor 2 setelah tempat ibadah Pak. Karena begitu mulianya sekolah itu bagi kami. Tapi mengapa ada oknum masyarakat yang datang ke sekolah sobek celananya Pak, pakai celana rambut gondrong, pakai rapi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, saya tidak perintahkan sebetulnya, tapi Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa sekolah itu harus menjaga marwahnya tempat mendidik anak-anak kita. Kita tidak melarang siapapun untuk datang ke sekolah. Siapapun Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang melarang siapapun datang ke sekolah, kami akan permasalahkan. Karena sekolah dalam lembaga pendidikan dijamin oleh undang-undang bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang
tidak berkomunikasi dengan baik dengan suara, usir Bapak Ibu sekalian. Kami masalah bagi anak kita. Apa jadinya kalau yang datang ke sekolah ini berpakaian, sobek celananya, ngobrolnya tidak baik-baik, baru minuman Pak. Kalau nanti ada bukti-bukti nanti kita sampaikan dari kita, bukti-bukti perbuatan yang tidak baik itu, tapi kami tetap menghormati itu. Bapak Ibu kita dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak. Saya Bapak-Bapak pernah ditanya oleh anak-anak, Pak, saya ingin seperti A. Dia datang Pak dengan bertolak pinggang, gagah. Sementara Bapak Ibu kepala sekolah desa bertugas, dia memaksa untuk hadir berhadapan, ngobrol dan sebagainya. Bagi anak yang melihat itu adalah Superman-nya. Bagi kami itu adalah derita pendidikan kami dan anak itu bisa melihat ketidakbaikan di bawah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak membaca itu dan bermasalahkan apa yang disampaikan karena memang sia-sia ngobrol dengan orangnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami ucapkan beribu terima kasih Bapak sekalian sudah hadir di sini. Ada banyak saya, Pak, saya ingin tahu anggota dewan di sini, kemudian buang paripurna, rapat paripurna. Ayo datang. Pak, saya ingin tahu KIP di provinsi, datang semua. Biar tahu ada bagaimana KIP itu berjalan. Pak, saya ingin tahu bagaimana kehadiran dan kondisi di Mapolres misalnya. Ya sekarang datang, tapi Anda harus baik-baik. Pak, saya ingin tahu bagaimana kondisi di kejaksaan misalnya. Silakan hadir sebagai anggota masyarakat, tapi jaga etika dan perilaku. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya, Bapak yang hormat dan perlu kami sampaikan bahwa kami tidak ingin kehadiran kami dan sekali kali nanti kami berganti baju Pak. Kami tidak ingin sebetulnya Pak. Saya negeran misalnya, saya negeran. Kami tidak ingin datang ke tempat yang terhormat atau dimanapun dalam bentuk kegiatan kolektif kolonial, kami berganti baju Pak dengan baju kebanggaan kami batik PGRI. Tapi kami setuju ketika semua ini tidak berarti apa-apa bagi dunia pendidikan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ketika SSD, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua FKKS SMP, itu mungkin saja terjadi di Kabupaten Lombok yang tercinta ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kerapannya. Pak Adi sebagai Dewan Penasehat PGRI, mohon maaf atas bacaan kami karena kadang-kadang berbicara itu kita pakai rasa, tapi ketika mengungkapkan keinginan dan hal lain kita pakai hati. Jadi hati saya tidak terkontrol Bapak Ibu ketika harus berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bila itu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi lagi serta teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kepala sekolah SD, SMP, teman seperjuangan yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlirik oleh apa yang sedang terjadi di akhir-akhir ini Pak, saya memberanikan diri untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kaitannya tentu saja dengan masalah keterbukaan informasi publik. Karena perlu Bapak ketahui, saya juga sempat mengalami sebagai PPID selama 2 tahun di Kabupaten Lombok. Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian dengan bangganya Kabupaten Lombok punya Perhub Nomor 50 Tahun 2021. Saya sebagai insan Kabupaten Lombok sangat menghargai dan ikut melaksanakan Perhub itu. Kita cermati semua Perhub itu dan itu sangat luar biasa, gitu ya. Karena semua sudah diatur di situ dan kalau semua kita sebagai warga Lombok mengikuti aturan itu, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu seperti itu. Karena pada kenyataannya, bukan seperti yang tadi sudah terungkapkan, ujung-ujungnya mereka tujuannya transaksional. Ujung-ujungnya transaksional dengan berbagai ancaman, dengan berbagai segala macam.
Yang saya tahu tugas LSM kan sebagai lembaga swadaya masyarakat atau NGO itu adalah membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu yang saya pahami tentang LSM. Gitu ya. Tetapi ini malah ikut mengobok-ngobok seolah-olah tidak percaya dengan aparatur pemerintah. Kebetulan nama saya aktif. Di pemerintah ada aparat pemeriksa internal pemerintahan. Dan itu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. Bahkan saya sempat membaca juga salah satu telegram dari Kapolri, ya, sekitar tahun 2016 yang lalu, ketika ada permasalahan di dunia pemerintahan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP. Seperti itu, bukan dengan saya, tapi dengan aparat pemerintah. Tapi ini tidak dilakukan. Mereka langsung terobos masuk. Mungkin kalau mereka datangnya baik-baik, kadang-kadang dengan tidak baik-baik. Datang dengan perkataan pekeng-pekeng, dengan tidak sopan dan segala macam. Seolah-olah mereka bertindak sebagai orang yang paling benar. Dan kami selalu disebutkan sebagai orang yang paling salah. Seperti itu. Ujung-ujungnya transaksional. Di satu sisi kami ingin cukup kerja, mengikuti aturan bos dan segala macam. Ujung-ujungnya dia minta. Dari mana kami harus memenuhi itu? Tadi dengan bonusnya silaturahmi. Saya kata-kata silaturahmi. Padahal yang saya diajarkan oleh orang tua saya, setiap kali datang tamu selalu harus ditata dan dijamu. Kami sudah tata, kami sudah berikan tempat duduk, berikan minum sekedarnya. Itu sebagai tamu. Ujung-ujungnya silaturahmi tapi minta diongkosan. Itu yang selalu terjadi. Kalau orang yang presa, saya jadi itu Pak, kami menginginkan kalau tidak, sekarang kami patokannya pada Perpu nomor 50 tahun 2021 sebagai produk dari Kabupaten Lebak, karena kami menjadi sebagai warga negara Kabupaten Lebak. Yang tadi sudah dikatakan, sudah diuraikan sedikit pasal 25, pasal 24, 25, 26 ya, berkaitan dengan sistem memperoleh informasi satelit. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami terus terang kecewa ketika perwakilan LSM hari ini tidak seperti mereka datang ke sekolah dengan gagahnya, tapi datang ke sini tidak berani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati, yang luar biasa, ya, terima kasih sekali. Seumur saya aku belajar tanda karena dewan ini. Ya, terima kasih Pak. Juga terima kasih kepada kalian semua. Pak Sekjen sebagai saya berbicara di sini. Kalau saya berkenalan Pak, kalau mencari saya di terminal, saya tukang ojek Pak, kiwi namanya. Kalau mencari saya di sekolah, namanya Idata Pak, SMP 1 Panggalangan. Ya. Kalau mencari saya di Provinsi Banten, bahasanya Ketua PBBC Provinsi Banten. Saya semua seperti itu perkenalan saya Pak Ketua. Pak Ketua, saya merasa selama ini jadi kepala sekolah melakukan sesuai dengan juknis dan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah. Terlepas salah atau tidak, ya saya selalu dikontrol oleh Rekon. Saya selalu dikontrol oleh DPKD tentang pembuatan AKAS. Bahkan saya diperiksa oleh inspektorat. Dari pemeriksaan itu tentunya manusia tidak sempurna. Ada temuan di antaranya kami harus mengembalikan uang 3 juta karena pembayaran pajak pada waktu itu saya hanya 10%, seharusnya 15%. Dan dari LHP pertanggungjawaban dari segera tidak ada temuan-temuan yang lain
itu. Saya tidak paham apa salah saya. Ini tidak paham saya. Ya, ujung-ujung surat kepada konfirmasi. Kalau masalah undang-undang sudah dijelaskan oleh LKKS, saya tidak perlu menjelaskan undang-undang. Tapi yang saya ingin sampaikan, keluhan saya ingin nyaman Pak. Saya jadi bos, saya ingin nyaman. Ya, tidak ada tuntutan lain lagi. Ya, sebab apa? Ketika saya di dunia pasti kena kusekal kalau saya salah. Tapi kalau akhirat saya bisa Pak.